Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering lagi. Kali ini aku bikin nastar, dan ini nastarnya aku beri motif menyerupai buah nanas. Untuk motifnya sendiri aku cetak menggunakan gagang sendok seperti ini teman-teman. Jadi tanpa menggunakan cetakan khusus ya. Siapa aja pastinya bisa bikin di rumah. Ini beneran hasilnya cakep banget teman-teman, imut, unik, dan juga pastinya menarik banget. Selain cantik, nastarnya juga glowing dan juga rasanya enak banget, ngeprul dan lumer ya teman-teman. Cocok banget nih dijadiin isian toples saat lebaran nanti. Untuk ide jualan juga cocok banget ya teman-teman, bikin nastar dengan varian baru bentuk buah nanas seperti ini. Nah ini hasilnya juga beneran enak banget, super ngeprul, lumer banget ketika dimakan. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain ya teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, di sini udah aku siapkan 160 gram butter margarin, lalu tambahkan dengan 2 sendok makan munjung gula halus. Ini diayak dulu biar nggak ada yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan dengan setengah sachet vanili bubuk atau sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk menggunakan hand whisk. Menggunakan spatula juga boleh ya teman-teman. Nah kalau udah tercampur dan teksturnya udah lembut, boleh dimasukkan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sebentar aja, cukup sampai kuning telurnya tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan bahan kering. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu dan 1 sendok makan susu bubuk. Ini diayak juga biar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah kalau dirasa udah mulai susah diaduk menggunakan spatula, ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan. Kita uleni sebentar sampai cukup kalis. Gak usah terlalu lama ya teman-teman, biar nanti adonannya nggak melebar saat di oven. Nah ini tekstur adonannya lembut ya. Oke, selanjutnya adonannya mau aku bagi menggunakan sendok takar ukuran 5 ml ya teman-teman. Nah ini tujuannya biar nanti ukuran nastarnya itu sama rata. Jadi ini aku bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar seperti ini. Mau ditimbang juga boleh teman-teman, tapi menurut aku lebih praktis kalau menggunakan sendok takar seperti ini. Oke, bagi-bagi adonannya sampai selesai. Nah ini udah selesai semua, aku bagi adonannya. Selanjutnya mau aku bentuk. Di sini sebelumnya udah aku siapkan juga selai nanas yang udah aku bulat-bulatkan ya teman-teman. Biar adonannya ini tetap lembab, nggak kering, ini aku tutupi menggunakan plastik bersih ya. Selanjutnya kita ambil 1 bagian adonan, kemudian kita pipihkan dan kita masukkan selai nanasnya. Kemudian ini kita rounding, kita bulatkan dan bentuk agak memanjang seperti ini teman-teman, seperti di video ya. Nah kalau udah halus permukaannya, selanjutnya beri motif menggunakan gagang sendok seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di video. Ini caranya gampang banget ya teman-teman, motifnya juga cakep. Nah ini aku kasih contoh sekali lagi ya teman-teman. Kita isi adonannya menggunakan selai nanas, kemudian di rounding dan bentuk agak memanjang seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita beri motif menggunakan gagang sendok.
tinggal ditekan dan sedikit diputar seperti ini teman-teman. Gampang banget ya teman-teman, hanya menggunakan sendok bisa bikin motif yang cakep banget. Ini mirip seperti buah nanas ya teman-teman. Nah, ini aku udah dapat satu loyang penuh. Selanjutnya tinggal kita oven aja. Untuk ovennya di sini udah aku panaskan ya. Jadi sebelumnya udah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya tinggal kita oven kuenya kurang lebih selama 30 menit menggunakan suhu 140 derajat Celcius, apinya atas bawah. Setelah 30 menit ini nastarnya udah matang ya teman-teman. Sebenarnya tinggal kita oles aja menggunakan kuning telur. Sebelum dioles ini kita biarkan sampai dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Nah, sambil menunggu nastarnya dingin, kita siapkan bahan olesannya. Di sini aku pakai 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 2 tetes pewarna kuning tua. Kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke bagian permukaan nastarnya. Nah, ini kita oleskan ke permukaan nastarnya pelan-pelan aja ya teman-teman, dan tipis-tipis aja, nggak usah tebal-tebal, karena nanti juga akan dioles kedua kali ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu tebel-tebel, yang penting rata. Nah, lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, selanjutnya bisa kita oles untuk olesan yang kedua. Sebelumnya olesan yang pertama pastikan sudah kering dulu ya teman-teman, baru ditimpa menggunakan olesan yang kedua. Untuk mengoles nastar ini memang butuh ketelatenan ya teman-teman, dan kehati-hatian serta kesabaran. Makanya nastar itu harganya nggak murah ya teman-teman, karena memang prosesnya ini benar-benar butuh waktu dan kesabaran juga. Nah, ini udah aku oles yang kedua kali ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai lapisan kuning telurnya ini mengering dulu, baru nanti kita masukkan ke dalam oven lagi. Nah, kalau udah kering permukaannya seperti ini, kuning telurnya udah nggak menempel, selanjutnya kita masukkan ke dalam oven kembali. Kita panggang kurang lebih selama 15 menit, suhunya 120 derajat Celcius ya teman-teman, apinya atas bawah. Nah, ini setelah 15 menit nastarnya udah mateng. Panas-panas langsung aja kita sapu bagian permukaan nastarnya menggunakan kuas bersih seperti ini teman-teman. Ini tujuannya biar nastarnya itu glowing ya teman-teman, karena biasanya di permukaan nastar yang baru matang itu berembun. Nah, ini dia teman-teman, nastarnya udah jadi. Cakep banget ini teman-teman tampilannya, warnanya pas banget, motifnya juga cakep, glowing ya teman-teman, dan gak ada yang pecah ataupun retak. Tuh, kalian bisa lihat. Ini motifnya menyerupai buah nanas ya. Nggak nyangka hanya menggunakan gagang sendok aja kita bisa bikin nastar dengan motif yang secantik ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau nastarnya sudah dingin, ini bisa kita kemas ke dalam toples ya. Susun kue nastarnya ke dalam toples serapih dan secantik mungkin ya teman-teman, biar tampilannya itu menarik. Nah, ini aku kemas menggunakan toples ukuran 250 gram, dan ini pas banget. Aku dapat 2 toples, masih ada sisanya sedikit ya teman-teman, bisa untuk icip-icip. Tuh, tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman, nastarnya cakep banget. Motifnya juga ini tetap terlihat ya. Kita cobain ya, kita remas. Tekstur dari nastarnya ini kelihatan sangat lumer, ngeprul banget ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget buat dicobain. Pastinya kalau kita bikin nastar dengan varian yang baru, motif yang unik dan juga cantik seperti ini, bakalan menarik minat pembeli ya teman-teman. Selain itu, ini bisa juga menambah harga jual kue kering kalian.
Kalau mau dijadiin ide jualan, ini tinggal kita beri stiker atau label jualan kita seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya hasilnya, motifnya cantik, ketika dikemas juga makin cantik. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.